Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk lebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Sama-sama kita ketahui di dunia yang sudah serba modern ini, tentunya kita paham begitu banyak iklan di luar sana, baik itu melalui sosial media yang mengatasnamakan ini dan itu hanya untuk mencari keuntungan, untuk meraup keuntungan. Dan akhirnya sudah banyak beberapa orang yang menjadi korban dari yang namanya penggandaan uang gaib dan sebagainya. Satu hal yang perlu saudaraku ingat, uang gaib itu tidak ada, penggandaan uang itu tidak ada. Toh kalaupun ada, kenapa mereka para pelaku-pelaku oknum-oknum dukun itu untuk mewujudkan uang 1 miliar harus minta mahar uang yang nilainya ratusan juta untuk mencairkannya? Pertanyaannya simpel, ya. Pertanyaannya simpel dan mudah dipahami, saudaraku. Kalau memang uang itu ada, kenapa dia harus mengorbankan orang lain untuk orang lain sementara dia sendiri hidupnya kekurangan? Bahkan untuk makan minum pun dia meminta dengan para pasiennya dengan dalih-dalih yaitu tadi. Kalau mau uang 1 miliar maharnya 500 juta atau 100 juta. Kalau uang 10 miliar maharnya 200 juta dan sebagainya. Bahkan ada pernah terjadi juga, ya, untuk menarik uang 100 miliar maharnya harus 1 miliar 500 juta. Dan itu sungguh sangat miris sekali, sudah sering terjadi, ya, baik itu di stasiun televisi, di sosial media dan manapun. Itu sudah sering terjadi hal seperti itu menimpa kepada saudara kita yang mungkin masih minim dalam pengetahuannya. Nah, sebelum apa yang akan Abah Gusli sampaikan ini, akan lebih baiknya saudaraku dengarkan dulu sedikit nasihat dan saran dari Abah. Jadi kita hidup sebagai manusia itu tentunya semuanya sudah ditentukan garis hidup kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu secara finansial, ya, katakanlah rezekinya, jodohnya, kesehatannya, rumah tangganya dan sebagainya. Semuanya sudah ada ketentuan masing-masing. Dan kita sekarang harus belajar menjadi hamba Allah yang cerdas. Jangan mudah mengikuti alur cerita dengan tipu daya, dengan pesugihan, dengan kekayaan gaib dan sebagainya. Yang jelas-jelas itu sebetulnya tidak ada. Ya, jadi begini, sedikit motivasinya dari Abah. Kalau dunia hal-hal seperti itu semakin kalian kejar, sudah saya pastikan itu tidak akan dapat. Kalaupun dapat, tidak juga tentu banyak. Kalaupun banyak, belum tentu juga berkah. Sudah jelas tidak berkah, karena itu bukan hak kita. Artinya untuk apa? Kita hanya menuruti hawa nafsu, kaya secara materi di dunia, supaya supaya bergelima dengan harta, glamor. Tapi kita tidak menyadari, semuanya itu yang bersifat hanya titipan dan sementara. Jadi semua sebab itu pasti ada akibatnya. Hindari saudaraku, kita sebagai hamba Allah, sebagai orang muslim tentunya
tugas Abah Ghusri di sini hanya mengingatkan, karena itu menjadi tugas kita bersama untuk saling asah, asi, dan asuh, untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini yang mungkin sudah memiliki planning atau rencana untuk melakukan hal seperti itu dengan ritual-ritual gaib, penggandaan uang, penarikan uang, harta karun dan sebagainya. Ada juga mungkin selama ini sudah tersesat, sudah mengalami dan akhirnya menjadi korban. Sudah, mulai saat ini katakan tidak pada hal itu dan stop semuanya. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Jadi kalau menurut dari pengalaman saya pribadi, dari pengetahuan ilmu yang pernah Abah Ghusri dapatkan daripada guru-guru yang pernah mengajarkan tentang keilmuan masalah seperti ini, bukan seperti itu metodenya. Jadi silahkan disimak baik-baik video dan audio ini hingga selesai, jangan di skip, jangan dilompat-lompat supaya nantinya saudaraku paham dari dasarnya. Ya, memang ada bagaimana cara memanggil uang dengan uang, itu ada pribadi seperti itu. Tapi mungkin teori atau tata caranya di YouTube itu di konten-konten manapun berbeda-beda dengan amalan ini, amalan itu, yaitu sah-sah saja, semuanya baik. Dan satu hal yang perlu diingat, jika memang itu dirasa baik, cocok untuk menurut saudara-saudaraku, ya silahkan, sah-sah saja kalau mau dilakukan atau dipraktekkan. Kalau tidak, ya sudah, abaikan saja. Tidak harus diperdebatkan, tidak harus diributkan. Ya, tentunya berbeda orang, berbeda keilmuannya, ya. Berbeda guru, berbeda cara penerapannya. Nah, pada kesempatan kali ini yang Abah Ghusri akan ajarkan yaitu tentang bagaimana caranya memanggil uang dengan uang. Nah, dari pengalaman kisah masa lalu, kisah nyata yang sudah pernah Abah Ghusri alami, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mempraktekkan ini ternyata faktanya betul. Jadi semakin kita membaca ini nantinya, kemudian di kemudian hari tidak perlu jarak waktu lama, akan banyak rezeki yang akan diganti oleh Allah dengan berkali-kali nilai kelipatannya. Alhamdulillah. Baiklah saudaraku, akan ada lebih baiknya untuk saudaraku yang ingin mengambil ijazah dari apa yang akan Abah Ghusri sampaikan ini nantinya, khususnya bagi para pendatang baru, ya, yang baru menemukan video dan channel Jalan Surga ini. Silakan untuk terlebih dahulu sebagai penebus ijazahnya, Abah Ghusri hanya minta untuk menekan tombol subscribe, menekan tombol like, dan bagikan atau share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dengan harapan semoga yang akan Abah Ghusri ijazahkan nantinya bisa bermanfaat, bisa lebih mustajab, dan bisa berguna untuk saudaraku semuanya dimanapun saja berada. Baiklah, jadi untuk langkah pertama, kalau saudaraku ingin mengubah taraf ekonominya ke depannya menjadi lebih baik, supaya uang itu menyukai kita, selalu menghampiri kita, selalu saja ada jalan rezeki yang datang kepada kita, yaitu berupa uang. Percaya atau tidak bahwa uang itu juga ada ruhnya. Nah, tapi tentunya berbeda dengan ruh kita sebagai manusia, ya. Nah, artinya itu memang betul, medianya hanya sebuah kertas. Tapi percaya atau tidak, jika itu nantinya kita praktekkan dengan metode yang akan Abah Ghusri sampaikan ini, nanti saudaraku bisa merasakan sendiri hasilnya, ya. Langkah yang pertama, setiap kali saudara-saudaraku menerima uang dari manapun arahnya, biasanya sudah menjadi tradisi yang umum, pasti dimasukkan ke dalam dompet, bisa juga saku celana, baju, atau di tas. Itu sah-sah saja. Di mana saudara-saudaraku merasa uang itu aman diletakkan, ya sudah, disitulah. Namun ada satu hal yang harus wajib diingat. Setelah saudaraku menerima uang, berapapun jumlahnya, dimanapun tempatnya, dan kapanpun waktunya, sebelum uang itu dimasukkan, pegang dulu saudaraku. Pegang, digenggam, kemudian tarik nafas, tahan, kemudian bacakan dulu sholawat sebanyak 11 kali. Ya. Bagaimana cara bacanya? Nah, begini prakteknya. Uangnya kita pegang, kita genggam dengan tangan kanan, ya. Kemudian kita dekatkan di mulut kita. Ya, supaya tidak menjadi fitnah, tidak menjadi berita yang buruk nantinya jika dilihat orang. Ya, usahakan di tempatnya sepi, syukur-syukur tidak ada orang, ya. Menyendiri. Ya. Tapi kalau depan suami, depan istri, sah-sah saja. Depan anak-anak, sah-sah saja. Kalau mereka bertanya, baca apa bu? Duitnya diselawatin nak, atau yang diselawatin supaya nanti jadi berkah, amin. Nah, itu memberikan contoh yang baik. Nah, baiklah,
Jadi setelah uang tadi digenggam, kemudian diletakkan di depan mulut kita, kira-kira jarak 1 jengkal atau 15 atau 10 cm. Kemudian kita tarik nafas, tahan, kemudian baca sholawat sebanyak 11 kali. Nah, cara bacanya cukup dengan Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad sampai 11 kali. Setelah 11 kali, buka genggamannya, tiupkan ke uang tadi sebanyak 3 kali. Gitu. Setelah dihembuskan napas sebanyak 3 kali ke dalam uang tadi, kemudian kita ucapkan ini. Wahai uang, saat ini engkau telah bersamaku. Panggil semua teman-temanmu yang sama denganmu atau yang lebih besar nilainya darimu, panggil sebanyak-banyaknya untuk ikut bersamamu dan menjadi milikku. Nah, setelah itu, pandangi uang itu, jangan berkedip. Setelah selesai, tidak kuat lagi menahan mata kita karena menahan tidak berkedip, lama-lama tidak tahan juga kan? Kalau itu dirasa sudah ini, sudah lepaskan mata, berkedip sambil tiup. Sudah, simpan. Nah, itu caranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap kali saudaraku ingin membelanjakan uang, berapapun nilainya, apapun yang mau dibeli, dimanapun dan kapanpun, setiap kali sebelum kita mengadakan transaksi, mau mengeluarkan uang kita untuk orang lain, ingat, itu juga wajib hukumnya. Caranya supaya kita nggak repot karena nggak tahu berapa nilai belanjanya. Contohnya begini, dalam uang kita ini ada uang jumlahnya 3 juta, sedangkan kita belanjanya hanya 200.000. Ya jangan hanya 200.000 saja. Buka dompetnya sebelum kita membayar, kita cari tempat sepi, buka dompetnya, tarik nafas, baca sholawat lagi. Sebanyak berapa kali? 11 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sebanyak 11 kali. Kemudian tiupkan lagi. Tiup 3 kali. Nah, setelah itu ucapkan, wahai uang, sudah saatnya untuk saat ini kamu berkontribusi. Maka aku minta panggil semua teman-temanmu sebanyak-banyaknya untuk menemanimu di dalam dompet ini dan menjadi milikku. Kemudian tiup 1 kali. Nah, ingat, pembacaan sebelum kita menyimpan uang di dalam dompet dan saat kita mengeluarkan uang dari dalam dompet untuk berbelanja itu berbeda kata-katanya. Kalau sholawatnya tetap sama, sholawatnya sholawat Jibril, yaitu sebanyak 11 kali, namun ucapannya berbeda. Lakukan itu saudaraku, dimanapun dan kapanpun setiap waktu mulai detik ini. Ingat ya, mulai detik ini setelah saudaraku mendengarkan audio dan video dari pesan Abang Gusli ini. Silahkan nanti saudaraku buktikan sendiri, maka insya Allah nanti uang yang sudah kita belanjakan, dia kembalinya bukan uang yang sama, tapi dengan rezeki yang berbeda yang insya Allah maka rezekinya akan lebih besar dari itu. Nah, artinya uang kita tidak akan pernah putus dari dompet kita. Ada saja uang yang datang, yang mengalir dari segala penjuru. Dengan metode hanya seperti ini. Namun begitu, tidak serta-merta itu akan terjadi kalau tanpa didasari dengan rasanya keyakinan. Artinya kita yakin kepada Allah bahwa apa yang sudah kita niatkan, dengan apa yang sudah kita sampaikan, maka itu nantinya akan terwujud, akan kembali dengan nilai yang lebih besar dan berkah tentunya karena kita memintanya hanya kepada Allah. Ya, tanamkan rasa yakinmu, seyakin-yakinnya. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Jangan pernah untuk putus asa. Istiqomah, berusaha dan tetap semangat. Yakinkan semuanya jika ini atas izin dan kehendak Allah. Saya ada atas izin dan kehendak Allah. Saya punya uang atas izin dan kehendak Allah. Dan tentunya saya yakin atas izin dan kehendak Allah pun uang yang saya miliki saat ini akan menjadi lebih banyak berkali-kali lebih banyak dari yang sebelumnya. Baiklah kaum muslimin rahmatullah sampai di surga dimanapun saja berada di rahmatullah. Abang Gusli rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan singkat kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian kata-kata atau pengucapan. Sekali lagi Abang ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Di akhir kata, Abang Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.